Baiklah, kita sambung lagi dengan efek blend. Kita coba dengan shape yang berbeda dan warna fill yang berbeda. Oke, saya ambil dari gambar bintang saja di sini. Saya zoom in sedikit ya, biar lebih jelas. Saya ambil gambar bintang, ambil gambar circle di sini. Oke. Lalu saya akan melakukan blend terhadap keduanya. Ya, demikian. Jadi bisa saja terjadi ya, walaupun nanti kalian membuat sebuah objek yang rumit pun bisa dilakukan secara tidak terduga. Lalu saya akan membuat antara kotak ya, saya bikin kotak di sini dengan warna yang berbeda juga. Ya, saya letakkan di sini, saya ulang di sini, dan objek bintang lagi ya, saya lakukan di sini. Oke. Sekarang saya mau beri kotak ini dengan stroke ya, saya beri stroke di situ, saya lakukan dengan stroke black ya. Lalu bintangnya juga saya beri stroke dengan warna, tentu saya buat stroke-nya katakan cyan 100, demikian. Lalu stroke-nya saya buat tebalnya menjadi 20 poin ya, biar signifikan seperti itu. Oke, sekarang saya bikin antara, atau ini stroke terlalu tebal untuk 20, mungkin kita perlu 10 saja. Demikian. Sekarang saya bikin blend antara dua bentuk. Oke, satu lagi saya bikin dia gradasi. Saya seleksi gradasi. Oke, gradasi dengan stroke ya. Sekarang saya bikin blend antara bentuk yang punya properti yang rumit itu ya, maka terjadi juga bentuknya. Dibuatlah transisi antara kotak menuju ke bintang ya. Lalu jika saya melakukan blend dari objek blend sebelumnya, saya lakukan blend ya, saya klik dulu di luar, lalu saya blend, klik sini sampai sini ya. Jadi blend itu bisa disambung-sambung ya, menuju ke kanan, lalu disambung lagi ke bawah, kiri bawah, dan ke kanan bawah. Lalu kalau kita lihat secara opsi apa yang terjadi, specified-nya cuma 5 ya, specified step-nya cuma 5. Jadi dihitungnya dari setiap unsur blend pertama, unsur blend awal. Jadi kalau dari bintang ke lingkaran kita tahu ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dari lingkaran ke kotak juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga dari kotak ke bintang. Oke, selanjutnya saya akan membuat blend biasa ya. Saya buat dari 2 ini saja, saya bikin. Saya buat ukurannya lebih kecil ya, mungkin separuhnya. Saya letakkan di situ. Oke, sekarang saya mempersiapkan dua calon objek blend ya. Satu ya, saya copy sebelahnya, di bawahnya. Yang satu saya bikin
Cyan 100 ya. Kita akan lihat efeknya ya. Ada fitur-fitur yang bisa kita optimalkan dari sini. Jadi oke, saya zoom in biar lebih jelas. Saya akan membuat blend yang kita tentukan dari anchor point yang kita seleksi. Saya akan menyeleksi ujung kanan ke arah ujung kanan bawah ya. Saya klik ya di bawah, maka saya mendapatkan kesan bentuk-bentuk transisinya seperti berputar. Saya akan lebih padatkan. Saya mungkin jumlahnya sekitar 9. Saya preview ya, seperti itu kira-kira. Oke, yang berikut saya akan membuat pilihannya dari kanan atas dan kiri bawah. Bentuknya seperti ini, jadi transisinya mengecil. Kalau saya buat padat ya dengan blend option, saya buat dia 200, maka saya mendapatkan bentuk seperti ini ya, dengan 200 shape di dalam transisi. Kita zoom out kembali. Oke. Berikutnya saya akan membuat sebuah objek ya. Saya copy saja dari sini. Saya buat lebih kecil ukurannya. Oke, sekarang saya zoom in. Saya buat blend di antaranya ya, blend biasa. Saya kurangi opsinya menjadi 9 step mungkin, atau sekitar 15 step. Oh belum, saya kurangin stepnya menjadi 9 seperti itu. Oke, kalau kita perhatikan setiap objek blend memiliki garis biru di tengahnya ya, yang membentang dari bentuk awal ke bentuk akhir. Bentuk-bentuk ini memang bukan bentuk biasa setelah dikenakan efek blend, karena itu kita sebut sebagai objek blend. Sedangkan kita tahu bahwa ini merupakan sebuah objek blend adalah dengan melihat garis biru yang merupakan tulang punggung dari transisi blend tersebut. Transisi blend ini bisa kita edit ya dengan direct selection tool. Kalau kita seleksi garisnya, klik, kita bisa seleksi, kita bisa konversi anchor point-nya dengan smooth anchor point, maka dia bisa berbentuk demikian. Oke, saya batalkan. Sekarang saya bisa edit di tengah-tengah. Saya lakukan dengan menambahkan anchor point ya, add anchor point. Saya klik di sini, ada anchor point, dengan saya konversi menjadi smooth anchor point, maka sekarang anchor point itu bisa saya edit ya, untuk membentuk tulang punggung dari blend tersebut. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah efek yang memanfaatkan fenomena itu ya. Saya akan membuat dua shape dengan ukuran yang tipis saja.
kira-kira 3 kali 20, oke. Seperti itu. Saya isi, saya fill dengan blue. Oke, yang satu lagi saya copy di sini, saya fill dengan green, katakan gitu, atau red ya. Oke, sekarang saya mempersiapkan satu blend sedemikian rupa. Saya lakukan blend ya. Oke, sekarang saya mempersiapkan spine-nya atau punggungnya ya, dengan ellipse tool. Saya bikin sebuah ellipse di situ dengan stroke-nya saja. Stroke-nya saya buat hitam biar kita sama-sama tahu. Lalu stroke-nya saya edit menjadi separuh lingkaran. Saya edit dengan scissor tool. Saya klik di sini, klik di sini. Oke, saya buang sisanya. Ya, saya mendapatkan stroke seperti ini. Lalu saya siapkan demikian. Ya. Oke, saya akan membuat satu lagi sama. Saya copy saja ke bawah. Jadi saya punya 2. Oke. Sekarang saya lakukan stroke ini atas blend yang pertama. Saya lakukan dua-duanya, saya seleksi ya, klik sini, tahan pakai shift. Lalu saya lakukan objek blend replace spine ya. Saya mendapatkan efek demikian karena kita bisa menggantinya dengan spine baru. Oke, yang di bawah pun saya lakukan sama, objek blend replace spine. Oke, tapi yang kedua saya lakukan lagi dengan objek blend, lihat blend option. Di sini ada pilihan, yang disebut orientation. Saya klik orientation, saya preview, maka saya mendapatkan bentuk seperti itu. Oke, rupanya mungkin saya ingin mendapatkan lebih rapat dari transisi ini. Saya bikin menjadi katakan 30, saya nggak tahu seperti apa. Oke, masih kurang padat, saya bikin 50 mungkin ya, seperti itu. Oke ya, dan ini juga bisa kita edit dengan warnanya ya. Setelah dia di dalam ikatan seperti ini, kita juga bisa mengedit seperti tadi yang kita lakukan. Kita bisa edit salah satunya, atau yang ini kita edit, kita ubah menjadi warnanya menjadi katakan menjadi yellow ya, seperti itu. Oke, demikian. Dan kita tahu bahwa objek blend ini bukan objek biasa lagi ya, karena selalu ada ikatannya. Dan jika kita ingin membuat melepas pengaruh blend dari komposisi yang telah terjadi ini, kita bisa lakukan ke objek blend. Di sini ada expand, kita lakukan expand. Maka sekarang setiap shape dari proses blend ini bisa kita edit secara mandiri dengan direct selection tool. Jadi kita bisa seleksi di sini, klik, kita bisa seleksi di sini, tiba-tiba kita bisa bikin warnanya biru ya. Kita bisa seleksi di sini, kita bisa seleksi di sini, tiba-tiba warnanya merah gelap, demikian. Dan kalau kita ungroup, maka bentuk ini akan terai-berai seperti itu. Sedikit lagi adalah saya akan melakukan saya lepas pengaruh blend yang ada di atas ya. Saya lakukan ke objek
blend, saya rilis ya, dia kembali. Sekarang saya objek, blend, rilis ya. Sekarang dia terlepas dari spine-nya ya, ketika saya rilis ya. Juga pengaruh blendnya terhadap dua bentuk tadi. Oke, saya lakukan lagi blend ya, seperti itu. Oke, saya persiapkan di bawah. Ini saya buang agar ruangnya cukup ya. Oke, saya buat garis ya, dari line segment tool saya buat garis horizontal seperti itu. Saya kasih warna hitam biar terlihat. Oke, sekarang garisnya akan saya lakukan distorsi, efek, distort and transform. Saya lakukan dengan zigzag ya. Saya lakukan dengan zigzag, saya preview, maka saya mendapatkan zigzag 4 kali. Saya mau bikin zigzagnya sekitar 6 kali, saya ganti, maka sekarang jadi 6 kali. Lalu saya bikin zigzagnya, puncaknya lebih tinggi, saya bikin puncaknya katakan 4.5. Saya lihat lagi, dia lebih tinggi. Lalu saya akan membuat dia bukan corner tetapi smooth ya. Sekarang dia seperti gelombang air. Saya oke. Nah, saya akan membuat spine sedemikian rupa, tetapi bentuk gelombang ini masih terikat di dalam pengaruh transform distort tadi ya. Saya akan lepaskan pengaruhnya dengan menuju objek. Di sini ada expand appearance. Sekarang dia menjadi garis biasa. Oke, sekarang saya kombinasi dengan bentuk dengan objek blend tadi ya. Oke, saya lakukan objek blend replace spine. Saya akan mendapat bentuk seperti itu. Saya akan bikin lebih ketat stepnya. Saya lakukan blend option, mungkin saya lakukan dengan 40. Saya lihat preview. Oke, mungkin 35. Oke ya, seperti itu. Oke, demikianlah penjelasan saya tentang teknik blend. Semoga mudah dimengerti. Oh ya, jangan lupa mengklik tombol like di bawah dan tekan tombol subscribe untuk mengikuti video saya yang lain. Thanks ya, ciao.